dipersembahkan oleh Kembali lagi dalam dialog 4 pilar MPR RI, masih bersama Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Lukman Edi. Pak Lukman, ini kalau tadi sempat kita ngebahas soal undang-undangnya yang menjadi mungkin bukan kendala yang ya inilah ya, itu masih mungkin bisa diselesaikan. Tapi ada beberapa hal lain yang juga mungkin menjadi pertanyaan. Sempat kita ngomong soal uji publik yang ramai, sampai undang-undangnya sempat tertunda kan. Dan tujuan dari uji publik itu adalah supaya masyarakat itu lebih mengenal calon-calon pemimpin mereka. Gitu. Tapi ternyata kalau saya tidak salah itu akhirnya dibuang. Nah ini jadi gimana? Memang aturan tentang uji publik itu muncul di dalam Perpu yang dibuat oleh Pak SBY waktu itu. Karena ingin representasi masyarakat itu lebih kelihatan dan masyarakat bisa terlibat langsung dalam menentukan pilihannya. Tujuannya kan bagus ini. Tujuannya bagus, tapi kemudian setelah kita teliti mendalam, ada persoalan berkenaan dengan aturan yang dibuat di dalam Perpu itu. Misalnya begini, kewenangan tim yang dibuat untuk meloloskan atau tidak loloskan seorang calon dalam uji publik itu bisa subjektif jadinya. Bisa siapa yang menjamin ya bahwa tim yang dibuat itu objektif? Siapa yang menjamin tim yang dibuat dengan kewenangannya bisa membatalkan pencalonan seseorang karena uji publiknya seperti itu tidak dititipin, timnya itu tidak titipan. Itu yang seringkali menjadi kecurigaan. Apalagi di daerah. Seorang bupati yang sangat berkuasa, dia membentuk sendiri, apalagi punya modal. Nah, bisa menjadi tim yang melakukan uji publik ini kemudian melakukan subjektivitas mendukung salah satu kemudian menjatuhkan calon yang lain. Lalu bagaimana caranya supaya masyarakat bisa ikut substansi uji publik tetap ada walaupun tidak ada hak misalnya forum uji publik itu untuk menjatuhkan atau meloloskan seorang calon. Caranya seperti apa? Membuka ruang untuk memfasilitasi agar calon itu memanfaatkan semaksimal mungkin forum kampanyenya. Forum uji publik itu dianggap forum kampanye. Cuman kan masalahnya gini Pak Lukman Edi, kalau pas kampanye, rapat umum segala macam itu kan biasanya cuma ngecap itu. Jadi tidak ada kesempatan bagi warga untuk membandingkan apa yang dia omongkan dengan. Oleh sebab itu kampanye atau uji publik dalam konteks undang-undang pilkada itu ada dua. Yang pertama adalah uji publik atau kampanye yang dilakukan oleh negara, oleh KPU sebagai penyelenggara. Kalau selama ini kan KPU tidak diberikan kewenangan untuk membuat acara debat. Itu sebenarnya inisiatif masing-masing KPU saja. Ada KPU yang mendapat bantuan dana dari pemerintah daerah, bikinlah dia debat di TV misalnya gitu. Tapi secara regulasi tidak diharuskan dan tidak difasilitasi oleh KPU kepada KPU untuk menyelenggarakan sebuah debat publik. Nah, sekarang tidak. Sekarang negara membiayai. Diwajibkan, KPU harus wajib membuat beberapa kali uji publik atau kampanye terbuka atau debat publik yang dibiayai oleh negara melalui APBD. Ada kewajiban. Yang kedua, kampanye si calon tersebut sendiri. Jadi diberikan kewenangan juga dan hak kesempatan bagi calon untuk bikin acara kampanye seperti apapun seperti yang sudah diatur. Jadi ada dua sekarang kampanye itu. Kampanye yang diselenggarakan oleh calon sendiri dan kampanye yang diselenggarakan oleh KPU. Uangnya uang negara. Dalam bentuk dialog-dialog seperti itu. Nah, Pak Lukman Edi, ini kan salah satu alasan mengapa pilkada serentak ini diselenggarakan. Konon katanya juga karena, ya mungkin itu harus dibuktikan ya. Ada semacam dinasti politik. Seperti itu. Ada gubernur, terus wali kota bupatinya itu masih saudara, segala macam. Atau mungkin yang pertama bapaknya, terus periode berikutnya entah kerabatnya atau siapapun. Nah, apakah mungkin itu bisa diciptakan artinya untuk menghilangkan? Ya, itu memang diatur sekarang di dalam undang-undang pilkada diatur dan itu juga terusan dari perpu yang dibuat oleh Pak SBY sebelumnya. Jadi semangat ini sama sudah bahwa kita anti politik dinasti. Satu tingkat di atas, satu tingkat di bawah. Satu tingkat di atas itu mungkin orang tuanya, satu tingkat di bawah itu misalnya anaknya. Satu tingkat ke
ke samping, itu bisa misalnya saudaranya, kakaknya atau adiknya, itu tidak diperbolehkan. Itu juga diatur. Walaupun tidak ada hubungannya juga dengan pilkada serentak soal ini. Ini soal pilkada serentak atau tidak serentak, kita semangatnya sudah sama, sudah harus dihilangkan. Anti politik dinasti. Nah, cuma sekarang digugat, ini sekarang lagi digugat oleh masyarakat kepada MK karena dianggap ini membatasi hak azazi manusia, hak seseorang untuk terlibat di dalam pilkada ini. Sebetulnya bukannya membatasi, maaf kalau saya salah, itu bukan membatasi tapi menunda mungkin ya. Karena memang ketentuannya itu incumbent atau petahana itu baru boleh kerabatnya mencalonkan setelah 5 tahun masa jabatannya lewat. Gitu. Jadi bukannya dibatasi, bukannya dihalangi, tapi ditunda seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal dinasti, Pak Lukman Edy, ya faktanya saat ini misalkan kayak di Jogja seperti pembukaan kita tadi, itu kan kepala daerahnya pasti dari Sultan Jogja, terus wakilnya adalah Paku Alam. Nah, apakah ini tidak berseberangan dengan semangat pemilu yang mestinya dipilih oleh rakyat? Ya, memang di dalam konstitusi kita itu ya, di pasal 18 itu mengatur pasal 28 itu mengatur tentang otonomi daerah kita itu bukan otonomi daerah yang simetris, tapi otonomi daerah yang asimetris. Jadi boleh satu daerah dengan daerah lain itu berbeda pendekatan otonomi daerahnya. Dengan alasan tertentu. Sementara ini ada 3 alasan. Ya. Alasan pertama adalah alasan kesejarahan. Ya. Ini bisa implikasinya adalah Yogyakarta dan Aceh. Ya, yang kedua disebabkan oleh kemiskinan yang sangat kesenjangannya sangat lebar dengan daerah-daerah lain, Papua, ya. Dan yang ketiga adalah karena ibu kota DKI bisa berbeda. Wali kota di sini kan tidak dipilih, wali kota ditunjuk. Nah, dan ini sah-sah saja karena ini pilihan dan amanah konstitusi kita, ya, otonomi asimetris itu. Oleh sebab itu kemudian Jogja berbeda cara pemilihnya karena kesejarahannya kan, Jogja ini sebuah kesultanan yang berdaulat ketika awal kemerdekaan, yang kita republik ini membutuhkan sebuah negara yang berdaulat atau kesultanan berdaulat untuk mengakui. Nah, Jogja melakukan itu. Dia pada saat itu lebih dahulu merdeka dibanding republik, kemudian dia mengakui, diberikanlah keistimewaan kepada Yogyakarta. Nah, tetapi ribut-ribut hari ini di Yogyakarta, ya ini kan baru ributnya di internal kesultanan, ya, belum melebar kepada ributnya di pemerintahan di Yogyakarta dan belum sampai kepada melakukan revisi terhadap Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Walaupun substansinya itu menyangkut perubahan di Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Pak Lukman, kita akan sambung ini di segmen berikut. Okay.